anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 7 September 2020 kita berjumpa lagi dalam daring mapel pendidikan agama Islam dan kita sampai di bab 6. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 96. Judul kita di buku paket adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Di sini Buzian kemas menjadi sayan masa Umayyah di Damaskus. Kita lanjut anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan pada slide berikutnya, kita membaca doa dulu agar semuanya diberikan berkah kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat di dunia hingga ke akhirat. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka buku kalian bab 6 sudah. Berikutnya alur belajar kita adalah ini ilmu pengetahuan masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah. Nah, ini masa yang ketiga ini akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Jadi kita sekarang berada pada aspek sejarah. Sejarah itu adalah membahas kisah di masa lalu, entah itu dalam bidang ilmu pendidikan, dalam bidang kepemimpinan, politik, sosial dan sebagainya. Jadi yang dibahas dalam sejarah adalah kisah pada masa lalu. Oke, kita fokus di step yang ketiga ini, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kita lanjut. Periode sejarah adalah yang pertama periode klasik tahun 650 sampai 1250, kemudian periode pertengahan 1250 sampai 1800 dan periode modern 1800 hingga sekarang. Berikutnya alur sejarah seperti yang tadi sudah disampaikan di atas, sama dengan yang ini. Sekarang kita lanjut ke sini. Yang akan dibahas ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah itu kita bahas pada kelas 7 semester 1. Masih ingat dulu semester 7 kelas 7 semester 1 kita membahas ilmu pengetahuan masa Rasulullah. Kemudian ini wilayah Islam sepeninggal Nabi. Boleh kalian cek di peta atau di Google ya. Ini hanya sekedar pemberitahuan kepada kalian. Kita lanjut ke ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu masa setelah masa Rasulullah. Jadi sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah, ini fokus kita. Masa yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Perkembangan wilayah sangat luas meliputi Afrika Utara, sebagian India, Afghanistan, Turkistan, Bulukistan, Samarkand dan sebagian Romawi. Masa Bani Umayyah ini berkuasa selama sekitar 89 tahun. Oke, kita lanjut. Bani Umayyah ini ya. Lahirnya Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Pemerintah tahun ini ya. Nama dinasti dirujuk pada Umayyah. Ini adalah Umayyah bin Abdul As-Syam, pakai dari Muawiyah. Siapa Muawiyah? Muawiyah adalah pemimpin Bani Umayyah. Oke, kita lanjut. Nah, berdirinya Bani Umayyah ini adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Begitu berakhir kepemimpinan itu, maka berpindah ke Bani Umayyah. Terjadinya, namun sayangnya terbangunnya Bani Umayyah itu diawali dari konflik konflik antara Hasan dan Husain dengan konflik dengan Muawiyah. Jadi kalian tahu Hasan dan Husain ini adalah cucu Rasulullah, putranya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, Hasan Husain ini cucu Rasulullah, putra Ali, ya, yang memperistri Siti Fatimah putri Rasulullah. Ya, jadi terbunuhnya Ali, pertama konflik pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian terbunuhnya Ali. Nah, terbunuhnya Ali ini ternyata memang diawali dari konflik antara Hasan dan Husain dan Muawiyah. menginginkan kekuasaan kekhalifahan Islam.
ya, akhirnya harus konflik dengan Hasan Hussein. Oke. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah Perjanjian Madain. Terjadinya Perjanjian Madain ini, ya, satu, isinya adalah agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan. Setiap tahun Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Kenapa terjadi Perjanjian Madain? Ini disebabkan karena kaum muslimin tidak ingin Hasan dan Husain selaku cucu Rasulullah merasa dirugikan atau merasa tidak diberi keadilan. Oleh sebab itu terjadi Perjanjian Madain. Oke, ini perjalanan sejarah masa Muawiyah, yaitu ibu kotanya yang awalnya ada di Damaskus, yang awalnya ada di Madinah ketika kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, begitu pindah ke Bani Umayyah, pindah ke Damaskus. Kemudian melakukan ekspansi. Apa itu ekspansi? Perluasan wilayah ke Tunisia dan Kabul. Kemudian serangan ke Konstantinopel. Oke. Setelah Muawiyah wafat digantikan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid putra Muawiyah. Ini kemunduran Bani Umayyah, ya, karena sistem pergantian khalifah. Berikut karena latar belakang Bani Umayyah. Faktor ketiga yaitu pertengkaran etnis antar suku. Faktor keempat lemahnya kedaulatan pemerintahan. Faktor kelima munculnya kekuatan baru. Jadi muncul kekuatan baru itu dikarenakan adanya konflik, makanya menimbulkan kekuatan baru. Oke, ini keruntuhan ya tadi ya sudah ya, keruntuhan Bani Umayyah. Kemudian ini hasil kebudayaannya, hasil pemerintahannya menghasilkan penyempurnaan Al-Quran, membuat undang-undang pokok, menyediakan pendidikan, kemudian pergantian bahasa, mendirikan kantor cat dan kemudian penulisan hadis. Ini pencapaian dari keberhasilan masa Bani Umayyah. Kebudayaannya sekarang, pada masa Bani Umayyah ini masyarakat sudah mulai berkembang, baik itu intelektual akademik maupun kemampuan yang lain. Terbukti mereka mampu membangun masjid di Damaskus. Ini pusat ya. Damaskus ini pusat pemerintahannya. Membangun masjid yang begitu indahnya ini, megah sekali. Juga masjid di Cordova, ya, yang berada di Eropa. Ini masjid Cordova ini manuvernya menyerupai atau menginginkan mirip seperti dengan Masjid Nabawi. Ini dalamnya, ya. Ini dalamnya seperti Masjid Nabawi. Dan inilah Masjid Cordova di Eropa. Oke, kita lanjut. Sikap Muawiyah terhadap ilmu pengetahuan. Pada intinya Muawiyah sangat antusias mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya berhenti pada satu ilmu saja, tetapi mengembangkan beberapa ilmu untuk kemajuan masyarakatnya. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini sebelum jadi khalifah, Abdul Malik adalah salah satu seorang 4 di antara ulama fikih di Madinah, ya. Pemerintahan yang pertama. Jadi sepeninggal Muawiyah itu digantikan Yazid putranya, tapi tidak bertahan lama. Kemudian dilembahkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini mulai berkembang pada khalifah yang kedua ini. Masa Bani Umayyah mulai berkembang, banyak sekali yang dihasilkan, melaksanakan perintah dan ajaran Al-Quran serta hadis, menghapuskan penyelewengan, mengadakan proyek-proyek kebaikan, berusaha meluaskan ilmu, berusaha menjalin hubungan baik dengan orang Islam, non-Islam maksudnya. Oke, ini khalifah yang ketiga yaitu Walid bin Abdul Malik, ya. Ini adalah raja pertama yang mendirikan rumah sakit yang serba lengkap di Damaskus. Jadi Khalifah Walid ini lebih fokus kepada pengobatan, lebih fokus kepada kesehatan. Beliau adalah seorang khalifah yang menggiatkan pendidikan dalam pengobatan. Ya, kita lanjut. Berikutnya masjid dan kutab sebagai pusat pendidikan utama. Halakoh itu pengajian ya. Halakoh atau sistem pengajian. Istana Khalifah sebagai tempat rujukan dan perpustakaan. Pendidikan di istana khas sebagai anak-anak bangsawan. Nah, alhasil intinya ulama pada zaman Umayyah
mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan sosial dan siasah umat Islam kala itu. Ya, jadi sangat punya pengaruh ulama pada masa Bani Umayyah. Lanjut. Sistem penulisan bahasa Arab lebih sistematik. Ini perkembangan pada masa siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kedua, ya. Sudah mulai membuat tanda-tanda bunyi fathah, dhammah, kasrah diciptakan, ya. Jadi dulu ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad belum berwujud apa-apa. Kemudian sepeninggal Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Qur'an baru dibukukan, tetapi itu belum mempunyai spesifikasi tanda titik, bunyi harokat atau sebagainya. Baru muncul bunyi harokat dan tanda titik itu ketika masa Bani Umayyah. Ini ya, pada masa Bani Umayyah khalifah yang kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Oke. Nah, ini di Mekah Abdullah bin Abbas mengadakan pengajian tafsir. Ya, kemudian di Masjid Basrah Hasan Al-Basri memberi kuliah setiap dalam berbagai ilmu Islam. Oke. Nah, ini gelar pendidik pada zaman Umayyah. Kalau sekarang mungkin gelar lebih pada SPD, dulu dokteranda, sekarang SPD, SPDI, MPD dan seterusnya. Kalau zaman dulu tidak, gelar mereka adalah mu'alim, mu'adib, mudassir, ustadz, syekh dan imam. Ini ya, masing-masing punya kategori yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kurikulum zaman Umayyah adalah Al-Quran dan hadis merupakan rujukan, ya, wajib dipelajari. Hafalan Al-Quran sangat diutamakan sejak di kitab. Kemudian sastra Arab juga mendapat keutamaan. Kita lanjut. Nah, mata pelajaran yang diajarkan adalah ketika itu tauhid, fikih, tafsir, hadis, sastra Arab, sejarah, qiraah. Ilmu falsafah hanya diajarkan pada masa Khalifah Abdul Aziz. Kemudian tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf juga diajar secara ilmiah dan sistematis. Sekarang perkembangan intelektual Umayyah. Tulisan Al-Quran dikemas modern oleh ulama Abu Aswad Ad-Du'ali dan Hasan Al-Basri. Dua ulama inilah yang berhasil atau sebagai ulama pemberi tanda, baik itu tanda harokat maupun tanda titik di dalam Al-Quran. Kemudian berhasil dalam penulisan hadis. Nah, berikut kemunculan aliran pemikiran teologi. Teologi ini ketuhanan, ya. Kemunculan aliran fikih. Berikutnya, nah ini di masa Bani Umayyah juga muncul 4 imam yang kita kenal dengan madhab. Kalian sering mendengar mungkin madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki, ya. Kalau di Indonesia kita sebagian besar adalah penganut madhab Syafi'i. Ini nama aslinya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Yang pertama ada Abu Hanifah An-Nu'man, ini adalah madhab Hanafi, Imam Hanafi. Kemudian Imam Maliki, Malik bin Anas. Kemudian Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dan Imam Hambali yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ini fotonya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang selesai. Tugas kalian adalah merangkum perbandingan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dikaitkan dengan masa sekarang berdasarkan hasil pemikiran kalian. Jadi, setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran bab 6 ini, silahkan kalian membuat rangkuman kecil, ditulis pada kolom jawaban. Sekali lagi, tulis pada kolom jawaban tentang perbandingan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dikaitkan dengan pada masa sekarang. Sekali lagi, perbandingan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dikaitkan dengan pada masa sekarang. Ya, tulis jawaban kalian di kolom jawaban. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.